Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukulah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, maka makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi, berbuat dosa. Ustaz, apa maksud 12 suku bangsa? Ya. Ini saya coba share screen juga ayatnya. Wa idh tasqawmu saliqawmi fakunna ya sawqal hajj fanfajarat minhu 12 aina. Ini asyara aina ya. Kemudian dipertanyakan. Mungkin itu Ustaz. Ya. Jadi cerita Nabi Musa adalah cerita pergerakan dari jasad ya menuju kepada ruh ya, tapi melalui jiwa. Dimensi jiwa ini dicerita oleh Nabi Musa. Saya gambarkan dulu tadi surah 4 ayat 1 karena ada hubungannya. Surah 4 ayat 1. Dari diri yang satu keluar aku. Ya. Dari diri yang satu muncul pasangan. Dari diri yang satu muncul pasangan. Tidak kelihatan? Sudah pernah dibuka di barangkali di YouTube ya, sudah bisa dipahami ya. Sudah terlalu kelihatan gambarnya. Nah, dari keduanya, dari diri yang satu dan pasangan, diciptakan semua yang berpasangan. Semua yang berpasangan. Dalam hal ini semua ciptaan, dibahasakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya. Lalu kemudian, ya muncullah pasangan kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Tugasnya membuat jasad kita, membuat jasad. Nah, lalu kemudian aku, ya, aku ketika dalam keluar dari diri yang satu disebut dengan rahasia. Di situ dia beralas tuh, di situ dia berjanji. Setelah mengatakan bala syahidna, aku terhijab oleh cahaya. Ini yang disebut dengan ruh. Ya, ini disebut dengan ruh. Lalu kemudian ruh ini ditiupkan masuk ke dalam jasad, dibuat dulu penyempurnaan jasad. Lalu kemudian ini yang disebut dengan jiwa. Lalu jiwa masuk ke dalam jasad. Nah, ketika dari diri yang satu keluar aku, ya, di situ jumlah manusia satu. Ya, manusia hanya satu. Siapa manusia yang satu itu? Aku. Jadi aku adalah manusia pertama. Oke. Lalu kemudian ketika aku terhijab oleh cahaya, ya, maka aku memiliki kembar. Sini dua, ya, menjadi dua. Nah, lalu diciptakanlah dalam penciptaan langit dan bumi selama 6 masa, maka terbentuklah 12. Ya. 12 pada dimensi jiwa. Lalu kemudian ya terciptalah di sini berbagai suku bangsa. Ya, terciptalah dalam berbagai suku bangsa atau banyak, ya. Banyak pada jasad. Jadi meskipun banyak, saya katakan meskipun dia banyak, tetap jumlahnya menjadi 72 golongan. Bisa dipahami? Meskipun banyak, itu akan habis dibagi 72. Sebut dia 72 golongan. Nah, jasad ini yang disebut dengan Ibrahim, di cerita melalui kisah Nabi Ibrahim. Sedangkan jiwa dicerita melalui Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu memiliki 12 suku bangsa. Kalau disatukan antara jiwa dan raga, ya,
maka yang terjadi pada jasad kita itu adalah 12 struktur saraf yang memimpin 12 struktur jasad, yang mengatur 12 struktur jasad. Setiap kali jiwa ini mendapatkan cahaya, mendapatkan nur, maka pengetahuan itu akan diarahkan kepada 12 struktur saraf yang ada pada diri manusia. Nah, itulah yang dibahasakan bahwa ketika Nabi Musa memukulkan tongkat kepada batu, kata batu di situ adalah qalbu, ya. Terpancar dari sana, jadi ada teknik untuk bisa memukulkan tongkat pada qalbu. Sebelumnya adalah qalbu itu menjadi batu. Kenapa qalbu menjadi batu? Karena ya di cerita sebelumnya, ya sebelumnya lagi, sebelum qalbu menjadi batu, ya, pada awalnya mereka ya setelah terima amanah dibahasakan mereka membunuh manusia, lalu kemudian mereka berselisih tentang siapa yang membunuhnya. Lalu ada perintah, ya pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi betina. Itu menjadikan mayat itu hidup. Namun sesudah mayat itu hidup, ya hatinya menjadi batu. Hatinya keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal dari batu itu sebetulnya memancar air, keluar air. Ada juga batu yang meluncur jatuh, ya dibahasakan seperti itu. Bisa didapatkan di surat Al-Baqarah ayat 71, 72 atau 73 dan seterusnya. Tidak usah kita buka. Ya. Nah, setelah menemukan kalbu yang keras seperti batu itu tadi, ya, dengan teknik Musa dipukulkan tongkat kepada batu, terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Inilah yang disebut dengan pengetahuan dari Allah yang bisa memimpin 12 jasad, 12 struktur jasad. Jadi kalau mereka sudah terpimpin oleh nur dari Musa, dari jiwa, mereka berhasil selamat dari ini, mereka akan bertemu dengan Isa. Nah, Isa juga memiliki 12 murid. 12 murid artinya yang lulus dari dimensi jiwa ini. Artinya kalau kita berpengetahuan memahami Al-Quran, yang pertama kita pahami itu adalah ilmunya Taurat, ilmu tentang hukum-hukum. Lalu kemudian di balik hukum itu ada hikmah. Nah, ketika kita mendapatkan hikmah, berarti kita sudah belajar kepada Isa. Dan Isa memiliki murid 12 orang, disebut dengan Hawariyun. Oke, itu yang disebut ya 12 suku bangsa pada Musa adalah 12 struktur jiwa. Kemudian pada jasad 12 struktur jasad. Oke ya, 12 suku bangsa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Ajit. Mudah-mudahan bisa paham. Tidak sembarang. Ini semua tanda. Semua tanda ini. Tidak gampang. Ya. Jadi dasarnya sangat kuat. Hanya orang-orang yang tahu saja yang ya. Makanya kita kembali dulu ke surat 3 ayat 7 supaya kita bisa tahu semua. Bagaimana caranya Allah mudahkan ini melalui pembahasan muhkamat dengan mutasyabihat. Ayat muhkamat mutasyabihat ya. Boleh saya buka lagi Ustaz? Sebentar, ada lanjutan pertanyaan dari R5. Apakah bisa dipaparkan bagian-bagian 12 struktur jasad yang terkait dengan 12 struktur saraf? Kalau ini bisa dilakukan penelitian oleh kedokteran. Ya, apa yang disampaikan Al-Quran dengan bentuk sesederhana ini adalah supaya kita bisa mendapatkan jalan, mendapatkan teknik untuk bisa kembali kepada fitrah. Ya,
Jadi itu Al-Quran dikatakan menjelaskan segala sesuatu adalah menjelaskan apa yang kita perlukan untuk bisa kembali kepada fitrah. Ya. Jadi seandainya bisa diurai 12 struktur jasad dan 12 struktur jiwa itu bisa diurai, sebetulnya itu tidak perlu dalam perjalanan ini. Tetapi kalau seumpamanya di kedokteran diperlukan, ya silakan diurai. Ya, silakan diurai. Artinya Al-Quran tidak perlu disebutkan lagi yang mana yang 12 struktur jiwa, 12 struktur jasad, yang mana tidak perlu. Ya. Ini adalah metode perjalanan untuk bisa kembali kepada fitrah. Begitu kita kembali kepada fitrah, kembali ke wilayah ruh, ya, maka tidak ada lagi masalah dengan kita. Yang ada masalah itu hanya antara jiwa dan raga. Ya. Jiwa ini disimbolkan dengan lam alif terbalik atau mim. Kemudian jasad ini disimbolkan dengan ha. Jadi yang masalah adalah hanya mim dan ha. Itulah kajian kita. Kajian mim ha. Mim dan ha. Karena ruh ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Dari mana kebenaran? Dari Rob. Al-haq mi Rob. Jadi di atas al-haq itu ada Rob.